Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan-rekan yang kami banggakan, cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam forum seri session hari ini. Ada beberapa hal yang sharing yang akan kami sampaikan. Adapun latar belakangnya adalah ada beberapa pertanyaan begitu dari teman-teman yang mulai bekerja ya, milenial begitu. Bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat sukses gitu ya dalam bekerja ya? Apa aja yang harus diketahui dan apa aja yang harus dilakukan gitu ya supaya bisa sukses dalam bekerja. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing gitu ya, berdasarkan pengalaman selama ini bekerja ya, kemudian juga beberapa referensi ya dari buku maupun dari media lain ya. Apa sih sebenarnya kiat-kiat sukses dalam bekerja gitu ya. Harapannya nanti setelah melihat video ini teman-teman bisa paham ya apa aja sih syarat-syarat supaya bisa sukses ya, dan syukur-syukur bisa menjalankannya gitu dan bisa sukses dalam berkarir di tempat kerja. Mungkin itu ya sebagai pengantar, kita lanjutkan dengan presentasinya. Jadi ini judulnya ya, kiat-kiat sukses dalam bekerja. Kita awali dari referensi begitu ya supaya valid lah ya. Jadi berdasarkan riset ya, salah satunya dilakukan oleh Harvard University begitu dan Carnegie Foundation. 85% itu sukses seorang dalam bekerja itu karena soft skill ya, atau dalam hal di sini disebut juga people skill ya. Jadi hanya 15% saja hard skill ya. Jadi ini pertama harus teman-teman semua pahami ya. Kunci sukses dalam bekerja itu 85% adalah soft skill ya, karena pengaruh soft skill ya. Nah, setelah mengetahui ya hasil riset ini ya, pasti riset ini benar lah begitu ya, karena menggunakan metodologi dan sampling yang benar gitu ya. Setelah kita semua paham ya bahwa suksesnya seseorang dalam bekerja itu 85% karena soft skill, selanjutnya kita akan melihat ya, apa sih soft skill itu ya, apa sih bedanya dengan hard skill gitu ya. Nah, ini supaya kita lebih paham lagi. Nah, jadi ini salah satu referensi juga ya supaya lebih meyakinkan ya. Kalau di sini disebutkan 77% ya. Saya kira hampir sama lah, similar ya. Pasti lebih besar soft skill ya. Jadi 77% skill ya sebagai suatu yang penting ya, soft skill sebagai suatu yang penting gitu ya. Nah, jadi dalam penyampaian ini ada dua nih alur pikirnya ya. Yang pertama kita pakai referensi ya. Tadi udah saya sampaikan referensinya. Kemudian nanti sebagai ujinya gitu ya, uji dari referensi tersebut adalah pendapat dari atasan ya. Dalam hal ini saya coba berpendapat ya, apa sih syarat atau cara seseorang karyawan itu bisa sukses dalam bekerja ya. Ini supaya pendekatannya komprehensif ya, baik dari sisi literatur maupun dari sisi taktikal yang sehari-hari melakukannya, begitulah kira-kira. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa soft skill itu sedemikian pentingnya ya untuk suksesnya dalam bekerja. Kemudian pertanyaannya adalah soft skill itu apa gitu ya. Soft skill itu seperti kita lihat di sini, ada yang menyebutkan juga people skill, ada yang juga menyebutnya sebagai interpersonal skill ya. Dalam hal ini adalah skill ya atau keterampilan yang terkait dengan komunikasi ya. Kemudian flexibility ya. Kemudian leadership ya. Teamwork ya, dan time management. Jadi soft skill itu adalah sekumpulan keterampilan ya yang tidak terlihat ya, tidak terlihat tapi sangat berperan dalam suksesnya seseorang dalam bekerja. Kita bedakan dengan hard skill ya. Kalau hard skill ini sangat terlihat ya, misalnya kemampuan dalam bahasa asing gitu ya, Inggris misalnya, itu terlihat ya. Kemudian punya sertifikat begitu ya,
bisa mengoperasikan perangkat ya, bisa konfigur macam-macam, bisa komputer programming, itu terlihat ya. Sementara soft skill ini tidak terlihat ya, kemampuan dia berbicara ya, fleksibilitas gitu ya. Jadi sesuai namanya ya, ini keterampilan yang tidak terlihat gitu ya, tapi sangat berperan dalam suksesnya seseorang dalam bekerja. Nah, ini juga penggambaran lain dari soft skill ya. Problem solving, storytelling, kolaborasi ya, curiosity ya, communication, kreatif ya. Jadi ini soft skill ini sangat penting, kita sudah paham, dan apa itu soft skill sudah kita gambarkan dalam 2 slide ini. Tapi secara gampang ya, secara gampang soft skill itu apa ya? Soft skill itu adalah sesuatu yang dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja ya, sesuatu hal yang baik gitulah ya, membantu, semangat ya, kolaborasi ya, helpful, problem solving ya, diajak bicara gampang. Jadi semua hal yang terkait dengan yang baik-baik itu ada di soft skill ya. Nah, kalau teman-teman bisa percaya itu dan mempraktekkannya ya, insya Allah bisa sukses gitu ya dalam bekerja ya. Jadi sekali lagi ini perbedaan antara soft skill dan hard skill, kira-kira begitu. Nah, ini sekali lagi ya, soft skill itu apa ya, banyak di sini ya, clear communication ya, bisa mendengar dengan baik, punya positive attitude ya, antusias, optimis gitu ya. Jadi kita rangkum ke dalam semua keterampilan yang sifatnya positif lah gitu ya, semua keterampilan yang sifatnya baik gitulah kira-kira ya. Kalau teman-teman bisa mempraktekkan ini, saya kira akan ada jalan ya menuju sukses dalam bekerja. Nah, ini juga masih ya 10 soft skill yang diperlukan ya sekarang ini ya. Coba misalnya kita fokus ke sini aja ya. Komunikasi ya, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi ya dengan baik dengan rekan kerja, dengan atasan gitu ya. Self motivasi, bagaimana teman-teman dalam segala kondisi ya bisa mempunyai motivasi yang tinggi ya dalam bekerja, pagi-pagi punya motivasi tinggi, semangat begitu ya. Leadership ya, walaupun mungkin teman-teman masih junior tapi mempunyai leadership yang tinggi, take action, ada masalah volunteer ya gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, teamwork ya. Jadi kalau ikut dalam satgas, berkontribusi, memberi usulan gitu ya. Problem solving ya, kalau melihat ada satu masalah, memberikan ide ya, menyelesaikan masalah ya, decisive ya. Kemudian ability to work under pressure ya, walaupun ada tekanan pressure, due date, tapi tetap bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tenang ya. Fleksibel gitu ya, kita tidak terlalu kaku, rigid gitu ya, kita fleksibel, dan negosiasi dan konflik ya. Jadi kita bisa negosiasi lah ya, dan kolaborasi. Saya kira ini jadi adalah 10 the top 10 soft skill gitu ya. Mungkin teman-teman yang pertama adalah yang pertama tahu dulu deh ya, apa saja sih 10 soft skill yang penting itu. Ini coba ini dirasa-rasa gitu ya, dibayangkan gitu ya. Oh, ternyata soft skill inilah yang diperlukan untuk sukses dalam bekerja, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini coba kita bandingkan dengan kalau dalam pandangan atasan gitu ya. Pasti seseorang atasan itu secara alamiah ya, secara natural akan memilih karyawan yang sesuai dengan harapan atasan gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, yang pertama adalah karyawan idaman atasan pasti kompeten lah ya. Mempunyai kalau kompeten kita bisa relatifkan dengan hard skill ya, mempunyai hard skill yang bagus lah ya, bikin mengkonfigur bisa ya, hard skill-nya bagus ya. Kemudian yang berikutnya rajin ya, kita udah masuk ke soft skill ya, kita harus ingin punya bawahan yang rajin, pekerja keras gitu ya. Kemudian komitmen ya, tepat waktu ya, diajak meeting tepat waktu, kalau diberi ke pekerjaan cepat gitu ya. Yang berikutnya adalah loyal ya, jadi dia benar-benar membantu kepada tim ya, kepada perusahaan, kepada atasan ya, loyal. Kemudian helpful ya, sangat membantu ya, ada pekerjaan apa membantu, selalu membantu, helpful ya. Kemudian problem solving atau penuh dengan ide, jadi kalau karyawan melihat suatu masalah di unitnya, mereka datang dengan ide ya, dengan ide ya, dengan mencoba menyelesaikan masalah gitu ya.
Dan berikutnya adalah mandiri ya atau kreatif ya. Jadi karyawan-karyawan yang idaman atasan ini memang hanya diberi arahan sedikit langsung bisa jalan sendiri secara mandiri ya. Hanya sesekali karyawan tersebut meminta pendapat ya. Selainnya dia akan mencari jalannya sendiri. Jadi kalau kita lihat memang sejalan nih ya antara apa yang ditulis di dalam referensi ya dengan yang harapan dari sehari-hari seorang atasan ya, bahwa benar ya bahwa kalau kita mau sukses itu memang kuncinya di soft skill ya, karena secara di dalam terbukti ya apa yang di riset di referensi dan apa yang dirasa juga oleh atasannya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi bisa mengetahui ya skill-skill ini kemudian menjalankannya, ya insya Allah teman-teman akan ada jalan menuju sukses. Nah sekarang kita ulang lagi ya, teman-teman semua ini sudah tahu rahasia aja ya untuk sukses ya. Ternyata rahasia sukses dalam bekerja itu adalah menjalankan soft skill ya. Soft skill itu apa? Tadi sudah banyak lah contoh-contohnya, tapi secara umum adalah hal-hal yang baik gitu ya. Nah untuk menjalankannya itu ada dua ya, yang tadi teman-teman know the knowledge ya, jadi ilmunya udah tahu nih ya, ilmunya udah tahu. Nah tinggal menjalankannya. Nah untuk menjalankannya teman-teman salah satu referensinya bisa menggunakan disiplin eksekusi ya, jadi kita menjalankan secara disiplin ya. Apa itu disiplin eksekusi kita lihat ya. Nah jadi ini disiplin eksekusi ya, ini salah satu referensi dari buku ya. Jadi yang pertama itu fokus dari yang paling penting gitu ya. Misalnya kita mau menjalankan soft skill ini ya. Yang pertama itu fokus yang paling penting. Misalnya ya, selalu bersemangat dalam bekerja. Jadi pagi, siang, sore itu selalu semangat. Coba dijalankan itu ya. Fokus pada itu dulu ya. Karena kalau sudah semangat yang lainnya pasti bisa ya. Nah yang kedua, soft skill itu harus tergambar ya prosesnya ya dalam kegiatan sehari-hari. Teman-teman jangan terlalu jalankan saja gitu ya. Tadi kan sudah lihat ya bagaimana harus semangat, antusias gitu ya, terus problem solving, helpful gitu ya. Jalankan aja, jangan terlalu berpikir tentang bagaimana nanti ya. Yang penting coba dijalankan sehari-hari dalam bekerja kan gitu ya. Nah yang ketiga itu kita harus bisa merasakan perubahannya gitu ya, dari dalam hati kita sendiri. Kita harus bisa merasakan gitu, oh saya hari ini lebih semangat, saya lebih diterima oleh teman-teman, lebih diterima dari atasan karena kegiatan saya, karena aktivitas saya yang banyak membantu ya, bersemangat, senyum gitu ya, akan dirasakan oleh lingkungan kita ya. Kalau itu sudah terjadi, lambat laun kita akan terbiasa dan kembali lagi bahwa jalan untuk sukses itu sudah ada ya. Jadi sekali lagi ini beberapa cara untuk mengeksekusi suatu strategi ya. Dalam hal ini adalah soft skill ya. Bagaimana soft skill ini bisa kita jalankan sehari-hari ya, kira-kira begitu. Nah, kita bicara soft skill kemudian kita relasikan dengan apa yang ada dalam corporate culture BUMN atau Telkom Group ya. Kita lihat di Telkom Group ini kan kita punya akhlak ya, amanah, kompeten ya, kemudian harmonis ya, kemudian loyal ya, kemudian adaptif ya, kemudian kolaboratif ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari corporate culture-nya Telkom Group ya, ini sebenarnya bisa dibilang dari 6 ini 5 ini adalah soft skill ya. Ya, jadi kalau kita lihat mulai amanah itu soft skill ya. Jadi kita memegang teguh kepercayaan. Kompeten, nah kompeten ini mungkin yang hard skill ya. Kita terus belajar mengembangkan kapabilitas kita sebagai engineer, sebagai orang bisnis ya, sebagai orang keuangan ya, sebagai orang aset ya. Kita belajar terus. Ini mungkin yang hard skill ya. Kemudian harmonis pasti soft skill ya. Loyal demikian juga ya. Adaptif ya, kita harus bisa beradaptasi ya, mempunyai inisiatif ya, kolaborasi itu ada tapi ya. Dan terakhir ada kolaboratif, soft skill juga. Jadi sekali lagi cara lain juga ya, jalankan saja corporate culture-nya Telkom Group ini ya, yaitu akhlak ya. Jalankan ya sehari-hari ya, melakukan hal-hal ini ya, pelan-pelan prosesnya aja yang diikutin terus ya, cepat lambat itu akan masuk ke dalam perilaku kita gitu ya. Nah kalau itu terjadi kembali lagi memang jalan menuju sukses sudah ada gitu ya, kalau sudah bisa seperti ini. Baik, ini slide terakhir ya, jadi kita review sedikit ya.
Yang pertama adalah teman-teman semua udah tahu ya apa itu bagaimana kiat-kiat sukses dalam bekerja ya, yaitu soft skill ya. Soft skill itu apa? Teman-teman tadi udah tahu ya. Kalau dikompres lagi atau direferensikan lagi bisa menggunakan atau corporate culture-nya atau top group ya, dalam hal ini akhlak ya. Kemudian ini menjadi pertanyaannya begitu. Kalau ya semua orang sudah tahu rahasia sukses dalam bekerja ya. Jadi teman-teman ini kan yang bisa mendengarkan video ini kan sudah tahu nih rahasianya ya. Rahasia sukses itu ternyata ini nih, menjalankan akhlak gitu ya. Ya. Kalau sudah bisa menjalankan akhlak, memperlebar lagi soft skill gitu ya. Lalu mengapa ada karyawan yang sukses dan ada karyawan yang tidak sukses gitu ya. Jadi sama-sama tahu ilmunya, tapi ada yang sukses, ada yang enggak. Jadi kuncinya itu ada di eksekusi ya. Jadi ini bagian lain gitu ya. Jadi memang apapun kita paling nggak ada dua ya. Satu tahu ilmunya, yang satu lagi kita harus konsisten menjalankannya. Itu yang disebut eksekusi ya. Jadi sekali lagi eksekusi adalah bagian yang tidak kalah pentingnya. Setelah teman-teman tahu, jalankan gitu, rasakan ya. Dan jadikan itu sebagai perilaku sehari-hari. Kira-kira begitu ya teman-teman ya, semua ya. Jadi sedikit sharing ini ya, mudah-mudahan bisa berkenan ya ke seluruh rekan-rekan terkait dengan soft skill ya, kiat-kiat sukses ya. Ini bisa dipakai, silakan saja. Ini baik juga untuk sukses kita dalam bekerja, demikian juga sukses kita dalam berkarir. Baik, rekan-rekan dimanapun berada, demikian tadi sedikit sharing dari saya gitu. Masih ada beberapa materi terkait kiat-kiat sukses dalam bekerja, pasti ya, karena nggak mungkin materi yang tadi itu bisa langsung menjadikan seseorang karyawan itu sukses gitu ya. Pasti ada beberapa materi atau tips atau rahasia lagi begitu ya. Tadi hanya sebagai pembuka begitu ya, pembuka untuk menuju sukses. Memang jalannya panjang ya, berliku gitu kalau mau jadi sukses ya, tapi kalau teman-teman mau ya harus jalanin ya pelan-pelan gitu ya cara-caranya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video terkait gitu ya, sehingga harapannya bisa membantu teman-teman untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.